Kaya melalui properti. Properti merupakan salah satu favorit saya untuk jalan menuju menjadi kaya. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang kaya, ada satu persamaan. Mereka boleh kaya melalui menjadi karyawan. Mereka boleh kaya melalui dari bisnis. Mereka boleh kaya melalui internet. Mereka boleh kaya melalui saham. Mereka boleh kaya melalui apapun. Ataupun kaya melalui properti itu sendiri. Tapi yang jelas, ternyata ada dua persamaan dari orang-orang yang kaya. Satu, kalau mereka bukan kaya melalui properti. Yang kedua, akhirnya mereka pasti beli properti. Sebelum kita membahas caranya bagaimana kaya melalui properti, kita harus tahu terlebih dahulu. Kita harus tes cermin terlebih dahulu. Bagaimana secara prinsip ataupun dalam pikiran kita atau blueprint dalam otak kita menanggapi satu kata yang namanya properti. Ada 3 cara kaya melalui properti itu sendiri. Satu adalah orang kaya melalui properti dengan cara berjudi, atau dia adalah penjudi. Yang kedua, mereka kaya karena menjadi pedagang di properti. Yang ketiga, karena mereka investor di properti. Kalau saya bilang bahwa ternyata di Indonesia itu rata-rata orang di properti atau mengatakan diri bahwa dia invest di properti, itu ternyata kalau tidak boleh diomong 98%, ya sudahlah, 80% adalah penjudi. Bedanya apa penjudi dengan pedagang? Penjudi, mereka pada waktu beli, mereka hanya mengandalkan doa dan harapan. Mereka berdoa, semoga propertinya naik, semoga propertinya naik. Begitu mereka naik, mereka jadi lebih kaya karena properti. Nah, kalau pedagang berbeda. Pedagang, mereka membutuhkan keterampilan negosiasi dan keterampilan untuk mencari tempat-tempat properti yang layak untuk mereka beli atau mereka invest. Dan kemudian mereka punya cara untuk mencari pendanaannya. Dan mereka juga punya cara bagaimana menjual dengan sangat-sangat cepat dan menguntungkan. Ini adalah pedagang. Beda yang paling jelas antara penjudi dengan pedagang. Penjudi pada waktu beli, mereka tidak tahu atau belum tahu harga jualnya. Sedangkan pedagang, pada waktu mereka beli properti, mereka sudah tahu harga jualnya. Sebagai contoh, ketika seorang penjudi beli properti, pada waktu mereka beli di awal, mereka belum tahu harga jualnya. Mereka hanya berharap, mereka hanya berdoa, semoga nanti 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, harga properti tersebut akan naik. Sedangkan kalau pedagang, pada waktu mereka beli, mereka sudah tahu harga marketnya. Misalnya 1 miliar, sekarang mereka beli dengan harga 900 juta ataupun 700 juta. Akibatnya mereka pada waktu mau jual cepat, mereka pasti untung karena mereka sudah tahu harga jualnya. Contoh jelas, pada waktu seorang pedagang sapi, pada waktu mereka beli sapi, dia sudah tahu harga jualnya. Semua pedagang sudah tahu harga jualnya. Misalnya, sapi harganya, misal, di tempat satu pasar harganya 600.000. Misalnya, sapi kecil 600.000. Sedangkan ternyata sapi tadi kalau di pasar yang lain, itu harganya 1 juta. Begitu dia beli di sini, dibawa ke pasar sana, dijual dengan harga 1 juta, dia untung 400.000. Inilah pedagang. Dia sudah tahu harga jualnya. Profesi apapun Anda, pedagang apapun Anda, ketika Anda menyatakan diri bahwa Anda seorang pedagang, sudah pasti Anda harus tahu harga jualnya pada waktu Anda beli barang tersebut. Misalnya saya pedagang kain, pada waktu saya mau beli, saya sudah tahu, oh harga jualnya segini, berarti saya mau beli. Nah, sekarang mari kita bahas. Penjudi juga ada levelnya. 3 level penjudi di dalam properti. 1, ngawur tanpa perhitungan. Dia betul-betul ngawur tanpa perhitungan, beli properti, pokoknya dia bilang bahwa yes, saya pasti akan untung properti. Dia punya prinsip bahwa properti pasti naik. Kalau ada orang ngomong properti pasti naik, berarti dia sebetulnya buta dan dia tidak pernah belajar tentang properti. Di Jepang, properti hari ini dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu sudah turun 80%. Di Singapura, pernah dalam waktu 10 tahun turun 40%. Di Indonesia sendiri, misalnya di mal-mal yang tidak laku,
itu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun turun 50% dan tetap pada waktu dijual tidak ada orang yang mau beli. Jadi ketika orang ngomong bahwa properti pasti naik, belum tentu. Nah, ketika orang ngawur, persis seperti orang-orang Indonesia ketika mereka berjudi, karena mereka tidak tahu persis perhitungannya bagaimana judi. Misalnya mereka pergi ke Makau atau pergi ke Genting sana dan mereka judi menghabiskan uang. Ada beberapa level. Satu yang ngawur mereka tidak tahu cara mainnya gimana. Pokoknya mereka ya sudah, pokoknya main dan mereka kalah karena mereka tidak tahu perhitungannya dan tidak tahu caranya main gimana. Pokoknya mereka sekedar main saja. Persis seperti orang-orang di Indonesia yang invest di properti, ngakunya invest padahal mereka penjudi karena mereka tidak tahu perhitungannya bagaimana properti. Pokoknya ada uang, ya sudah, pokoknya saya masuk di properti. Itu level 1, ngawur. Yang kedua adalah level penjudi yang ikut-ikutan. Dia ikut hitungan orang lain. Yes, orang lain invest di sana, yes, saya ikut invest di sana. Wih, kelihatannya rame, antrian begitu banyak. Ya sudah, saya ikut ikut beli properti tersebut. Level ketiga dari penjudi, yaitu penjudi yang percaya diri. Dia kira dia sudah menghitung. Pada waktu rame booming properti di Indonesia, booming apartemen di Indonesia, banyak orang yang langsung ikut-ikutan. Apartemen belum jadi, ya sudah mereka akan invest. Pada waktu mereka invest, ternyata mereka menurut perhitungan, nih satu, begitu langsung pada waktu hari pertama dipasarkan, langsung mereka kasih uang muka 5 juta, mungkin beli 3, beli 4, 15 juta, 20 juta. Kemudian dalam waktu 1 bulan, 2 bulan sudah naik, propertinya belum dibangun, dan kemudian dia bisa untung, misalnya satu properti untung 20 juta, berarti untungnya bisa 300% dari modalnya. Modalnya cuma satunya uang muka 5 juta, mendadak dapat untung 15 juta. Mereka kecanduan, ini bagus sekali, kalau begitu akan terus masuk. Mereka merasa bahwa mereka sudah menghitung. Nah, sebagai salah satu contoh, ketika bumi gonjang-ganjing, resesi, boom, apa yang jadi? Mereka masuk uang dan mereka harus nyicil, bangunannya tidak jadi karena developernya tidak kuat untuk membangun dengan harga barang bangunan yang sudah naik. Akibatnya propertinya mereka tidak bisa dijual karena memang tidak ada dan uang sudah taruh dan mereka harus masih nyicil terus dikejar-kejar oleh bank. Orang-orang yang kena seperti ini pada dasarnya awalnya mereka sangat percaya diri, mereka ngira sudah menghitung padahal mereka belum berhitung dengan baik. Sekarang kita masuk, kita harus memahami dulu istilah pedagang properti. Ada 6 level orang bisa mencari keuntungan sebagai pedagang. Yang jelas, prinsip pedagang pada waktu dia beli, dia sudah tahu harga jualnya. Level 1 adalah level pembebas tanah. Pembebas tanah, betul, ada yang penjudi, ada juga yang pedagang. Orang yang judi, pokoknya saya bebasin dulu, besok naik berapa, semoga naik. Tapi seorang pedagang pada waktu dia membebaskan tanah, dia tahu, kalau saya bebaskan tanah dengan harga, misalnya 1 meter 30 ribu, nanti kemudian saya kapling-kapling, saya jual kepada developer, ataupun saya merangkap developernya, saya tahu bahwa ini nanti 1 meternya, berarti harganya akan naik jadi 200 ribu. Kenapa harus 200 ribu? Karena misalnya 40% tidak boleh dibangun untuk fasilitas sosial atau FASUM, fasilitas umum, kemudian 60% hanya bisa dibangun, kemudian harus bangun jalan, harus bangun begini, dan total 200 ribu saya masih untung tanahnya. Tapi dia sudah tahu harga jualnya persis. Jadi level 1 adalah pembebas tanah, dia sudah tahu harga jualnya pada waktu dia bebasin tanah. Yang kedua adalah developer. Ini level pedagang yang merangkap jadi developer. Dia membangun, pada waktu dia membangun, dia sudah tahu. Pada waktu dia beli dari pembebas tanah, atau dia membebaskan tanah sendiri, seorang developer, waktu dia beli, misalnya 1 meter adalah 200 ribu, atau berapapun, pada waktu itu dia sudah menghitung harga jualnya berapa, baru dia berani untuk mendevelop. Ini developer. Level yang ketiga, itu untuk pedagang dalam bidang properti, yaitu adalah satu yang namanya level private investor. Maksudnya apa? Private investor. Private investor pada waktu dia mau beli properti dari developer, dia sudah tahu bahwa developer kalau nanti jual di first market, pada waktu dia jual pertama kali, dia bisa ikut, berarti harganya cukup bagus. Akibatnya dia tahu harganya jualnya, sehingga dia adalah pedagang. Developer seringkali pada waktu dia bangun, dia tidak mempunyai dana yang cukup. Untuk itu dia cari teman-teman untuk kumpul bareng, yaitu sebagai private investor, investor yang awal. Private investor, dia tahu bahwa dia dapat harga segini, nanti harga jualnya segini. Pada waktu beli, dia sudah tahu harga jualnya. Ini namanya private investor. Berikutnya, yang keempat. Percaya tidak? Pada waktu biasanya launching, hari launching properti, selalu tempat-tempat yang paling strategis
Hong Shui yang paling bagus, nomor-nomor yang paling bagus, pemandangan-pemandangan yang paling bagus, biasanya sudah laku terlebih dahulu. Kenapa? Sebelum launching, apalagi yang namanya apartemen itu resikonya bagi developer jauh lebih besar dibanding kalau membangun rumah. Kenapa? Kalau yang namanya rumah, dia janji misalnya, oke, sini ada proyek perumahan, ada 3.000 rumah yang akan saya jual. Laku 20, dia bangun 20. Tapi kalau apartemen, dia bilang ini apartemen lantai 10, ini totalnya ada 200, misalnya begitu, 200 apartemen. Kalau dia laku 20, dia tetap harus bangun 200 apartemennya tadi. Akibatnya kalau dia tidak dapat uang, dia bisa resiko. Makanya biasanya apartemen, mereka akan sebelum launching, mereka akan jual terlebih dahulu dengan discount rate. Ataupun orang-orang yang jualan properti rumah juga, dia akan juga sebelum first launching dengan discount rate kepada teman-teman private investor. Inilah level keempat dari pedagang properti. Teman-teman private investor, dia masuk sebelum launching. Nah, level 4 atau teman-teman private investor ini, kalau Anda level pedagangnya masuk di sini, sudah pasti pada waktu Anda beli, Anda sudah tahu. Misalnya harga jualnya 1 miliar, pada waktu Anda masuk di awal, Anda sudah dapat diskon rate, misalnya 7%, 10%, ataupun 15% di awal. Sehingga pada waktu hari launching, Anda tahu bahwa Anda juga bisa ikut jual, ataupun 1 bulan kemudian ikut jual. Anda sudah tahu persis bahwa waktu beli, Anda sudah tahu harga jualnya. Kemudian level kelima. Level kelima itu adalah masuk first market. Pada waktu hari launching, atau setelah launching, Anda ikut beli, dan pada waktu itu, Anda bisa juga bersifat sebagai penjudi karena belum tahu harga jualnya, tapi Anda juga bisa sebagai pedagang. Maksudnya apa? Misalnya begini, pada waktu first launching, Anda tahu persis bahwa oleh pedagangnya atau oleh developernya dikatakan bahwa betul tanggal sekian pasti akan naik 10%, karena bahan baku sekarang sudah mulai naik semua, dia pasti. Dan Anda percaya karena dia reputasinya, pada waktu dia ngomong naik memang betul naik. Nah, waktu Anda beli dan waktu itu betul-betul naik, berarti Anda sebagai pedagang di first market. Kemudian level ke-6 dari seorang pedagang, yaitu adalah mereka masuk pada waktu secondary market. Contohnya waktu masuk secondary market, sudah laku, sudah first market sudah selesai, pada waktu launching sudah selesai, mungkin sudah ditempatin atau mungkin belum ditempatin. Kemudian Anda misalnya lari-lari pagi dan melihat ini ada rumah dijual, tempatnya sedang dibangun clubhouse, kemudian di sana ada satu hypermarket yang besar sedang dibangun juga, kemudian ditulis dijual, rumahnya kelihatannya rumputnya tinggi, kemudian Anda telepon, begitu telepon, ternyata dia jual minta misalnya 640 juta rumahnya. Padahal Anda tahu persis di market di sana dengan rumah sejenis atau bahkan lebih kecil itu sudah laku dengan harga 850 juta. Pada waktu ada rumah-rumah yang ketinggalan seperti ini, itu pada waktu Anda beli, sebetulnya Anda sudah tahu harga jualnya, maka Anda sebetulnya pedagang di level 6, yaitu Anda masuk pada waktu secondary market. Nah, sekarang pertanyaan saya secara pribadi, Anda di mana pada waktu Anda masuk di properti? Di level pembebas tanah, developer, private investor, atau Anda sebagai teman-teman private investor, atau Anda masuk ke first market, atau Anda masuk ke secondary market. Yang jelas masuk di level manapun selalu ingat pada waktu masuk Anda harus sudah tahu berapa harga jualnya. Berarti Anda jadi pedagang di properti. Berikutnya, Anda juga bisa kaya di bidang properti sebagai investor properti. Bedanya apa pedagang dengan investor? Ini, pedagang pada waktu beli, dia dapatkan untung pada waktu dia jual kembali. Sedangkan investor, dia beli tidak untuk dijual. Dia hanya dapat untung dari hasilnya. Seperti contoh, misalnya, seorang pedagang sapi, pada waktu dia beli harga sapi di sini, harganya 600.000, dijual di pasar sana, dia akan jual. Langsung akan segera dijual ke pasar sebelah dengan harga 1 juta. Dia dapat untung 400.000. Atau dia beli harga sapi dengan harga 600.000, dia sembelih, dia potong kecil-kecil, dagingnya dia jual, dan dia untung, misalnya jadi 2 juta. Jadi untungnya mah 1.400.000 karena dijual eceran. Nah, seorang pedagang pada waktu dia beli sapi, dia tidak jual sapinya. Investor beli sapi untuk dipelihara, diambil susunya dan diambil anaknya. Seorang investor sapi untung dari sapinya, yaitu dari susunya dan dari anaknya, atau dari hasil, bukan dari jual beli induknya.
Nah, ada beberapa tipe investor. Tipe yang pertama, dia pikir bahwa dia investor, padahal dia adalah penjudi. Banyak sekali orang di Indonesia ngomong, saya ini invest di properti. Saya bilang, no, Anda judi di properti. Bisa untung nggak? Bisa, selalu. Tapi bisa buntung nggak? Bisa. Nah, sekarang kalau level yang pertama ini, dia pikir dia investor. Nah, di level pertama investor ini, yang level dia pikir dia investor ini, seringkali dia juga merupakan pedagang. Saya invest di properti, padahal dia enggak, dia adalah pedagang. Dia jual beli properti. Sebetulnya dia adalah pedagang. Nah, kemudian level 2 dari seorang investor atau tipe-tipe investor ini tadi, yaitu investor dengan dana sendiri, ilmunya ilmu orang lain. Dia ikut invest. Oke, ini Anda begini ya, oke, nanti saya sewakan begini ya, dah Anda ikut, ya sudah saya ikut aja. Dia tidak punya ilmunya, tapi dia punya uang. Yang level ketiga, yaitu investor dengan dana sendiri dan ilmu sendiri. Saya sudah punya uang, kemudian saya punya ilmunya, saya beli, kemudian saya sewa-sewakan. Itu adalah level 3. Level keempat, investor dengan dana orang lain plus dana sendiri. Jadi tidak 100% dana sendiri, tapi juga tidak 100% dana orang lain. Dia gabung dana sendiri dan orang lain. Kemudian dengan ilmunya dia sendiri, dia melakukan investasi dan mengambil hasil profit dari sewaannya ataupun dari hasil bulanan yang dia dapat dari properti tersebut. Kemudian level 5 dari seorang investor properti, yaitu dia invest dengan dana orang lain, tidak ada pakai dana sendiri, 1 rupiah pun, dan menggunakan ilmunya dia sendiri. Level kelima ini adalah level yang sudah sophisticated, jadi dia dengan punya ilmu menjadikan dirinya sebagai satu orang yang dimana orang percaya kepada dia, dan kemudian dia investasikan, dan kemudian dari hasil investasi properti ini tadi, para investornya yang menyetorkan uang kepada dia juga mendapatkan hasil setiap bulannya atau setiap tahunnya. Setelah kita mengenal tipe-tipe penjudi, tipe pedagang, dan tipe investor di dalam dunia properti, mari kita belajar prinsip-prinsip bagaimana kita bisa untung besar ataupun mendapatkan hasil yang rutin dari properti. Prinsip pertama, yaitu untung pada waktu beli. Ini dikatakan oleh Robert Kiyosaki. Seringkali orang beli properti, mereka merasa bahwa mereka bisa untung nantinya pada waktu mereka jual. No, prinsip yang terbaik adalah untung pada waktu beli. Jadi pada waktu beli sudah untung karena dia sudah tahu harga jualnya atau harga marketnya. Jauh lebih tinggi dibanding pada waktu dia beli. Yang kedua, prinsip-prinsipnya adalah beli grosir, jual retail. Kita beli bak, jadi kemudian dijual eceran, akibatnya harganya jauh lebih tinggi. Yang ketiga, semaksimal mungkin kita menggunakan leverage. Jadi yang ketiga adalah leverage. Maksudnya apa? Daya ungkit. Maksudnya apa? OPM atau other people money, atau istilahnya tanpa uang. Nah, semaksimal mungkin kita bagaimana beli properti tanpa uang, bahkan pada waktu beli bisa menghasilkan uang. Ini adalah satu prinsip yang sangat-sangat menarik di dunia properti, yang kalau orang tidak tahu ya tidak tahu. Yang celakanya ada orang juga tahu tapi tidak mau praktek, itu celaka gitu ya. Yang benar adalah tahu dan praktek. Karena tahu tidak membuat Anda kaya, tahu dan praktek baru Anda bisa kaya. Berikutnya, ada 3 keterampilan spesifik yang harus kita punyai untuk menjadi kaya melalui properti. 1 adalah keterampilan untuk menemukan transaksi-transaksi yang layak. Yang kedua, kita butuh keterampilan untuk mendanai transaksi tadi. Yang ketiga, kita perlu keterampilan spesifik, yaitu untuk membalikkan transaksi, memasarkan dengan cepat dan untung. Untuk menemukan transaksi, kita harus fokus kepada properti-properti yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1, yaitu properti yang mempunyai situasi-situasi diskon. Orang-orang yang perlu cash cepat, yang mau dilelang, ataupun sudah sekian tahun ternyata merugikan pemilik lamanya. Maksudnya apa? Merugikan pemilik lamanya. Maksudnya adalah ketika properti tadi bukannya menghasilkan cash flow, tapi cash out. Setiap tahun sekian miliar, jadi tekor terus. Akibatnya pemiliknya sangat-sangat kepingin sekali memberikan diskon dan segera keluar dari properti ini. Yang kedua adalah properti-properti yang bermasalah. Maksudnya apa? Propertinya usang dan mungkin dalam sengketa. Nah, dalam sengketa ini merupakan ada peluang.
Bagi orang lain itu merupakan masalah, tapi bagi kita bisa jadi merupakan peluang mendapatkan harga-harga yang jauh lebih baik dibanding harga pasar. Yang ketiga, kita fokus untuk mencari properti-properti yang mempunyai peluang-peluang untuk dikonversi. Misalnya, lahan pertanian untuk menjadi gedung, sawah, terus kemudian tanah pantai yang tidak ada kegunaan yang sangat-sangat positif, kita rubah menjadi integrated resorts. Kemudian berikutnya, apartemen menjadi kantor, gudang, kita rubah menjadi kantor. Jadi kita melihat peluang-peluang konversi untuk merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan untuk menemukan transaksi, selain kita fokus kepada 3 hal tadi, cari situasi-situasi yang diskon, properti-properti yang bermasalah, ataupun properti-properti yang mempunyai peluang untuk konversi, sekarang ada juga 7 langkah dalam membeli properti atau menemukan transaksi tadi. 1. Kita beli properti hunian maksimal 80 km dari rumah Anda. Untuk sebagai investor awal atau pedagang yang awal, alangkah baiknya kita menguasai satu daerah. Kita fokus kepada 80 km area persegi yang dimana benar-benar itu adalah area kita, sehingga kita ketika properti naik, turun, segala macam kita jauh lebih peka, harga pasar kita tahu. Makanya kita awal dari kegiatan properti kita adalah menjadi master di daerah hunian sekitar 80 km dari rumah kita. Kemudian pilih wilayah sasaran, yaitu 2 km persegi, paling dekat dengan rumah Anda, kuasai secara mendalam. Ini untuk orang-orang yang awal ketika mau kaya melalui properti, belajar menjadi ahli di wilayahnya dia sendiri terlebih dahulu. Kemudian, yang ketiga, gunakan 9 cara untuk menemukan penjual yang bermotivasi tinggi. Penjual yang benar-benar mau menjual, benar-benar semangat untuk mau menjual. Caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat, analisa properti tadi dengan 5 pertanyaan kunci. Layak tidak untuk dibeli. Dan caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas lagi. Berikutnya, kita belajar teknik tanpa uang muka. Beli properti tanpa uang muka sama sekali. Kemudian, langkah memberi properti yang keenam adalah kirim surat penawaran tertulis untuk semua properti dengan skor 12 ke atas. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang ketujuh, Anda beli, Anda simpan, sewakan, atau Anda jual. Nah, sekarang kita bahas properti-properti yang terbaik pada waktu kita beli sudah pasti harga di bawah harga market. Yang kedua adalah yang jual sangat-sangat bermotivasi untuk menjual, karena sebetulnya capek kalau kita berhubungan dengan orang yang tidak niat jual gitu ya. Yang ketiga, alangkah baiknya kalau Anda mau jadi investor, Anda cari properti yang sudah disewa dengan return minimal 10%. Itu biasanya saya kalau beli properti untuk saya invest, yang dimana saya dapat cash flow setiap bulan. Sekali lagi, 1 adalah Anda cari properti yang below the market harganya. Yang kedua, cari penjual-penjual yang bermotivasi tinggi. Yang ketiga, kalau Anda mau invest, cari properti-properti yang benar-benar menghasilkan cash flow at least minimal 10% setahunnya, itu minimal gitu ya, lebih baik. Nah, sekarang 9 cara untuk menemukan penjual yang bermotivasi tinggi. 1, kita pasang iklan baris. Anda bisa pasang iklan. Investor properti, dana unlimited. Dicari properti-properti yang mau dijual cepat dengan harga di bawah market, dengan return minimal di atas 10%. Ketika Anda pasang iklan seperti ini, jangan kaget. Nanti bisa jalan tol pun ditawarkan kepada Anda. Ini pernah kita alami gitu ya. Dan mungkin ada kos-kosan, mungkin ada hotel juga. Nanti akan luar biasa sekali. Kalau ada orang tanya, Pak, lah kalau ditawarin seperti itu, kalau saya tidak punya duit, terus caranya gimana? Tenang, nanti pakai jurus berikutnya. Yang kedua, kita baca iklan. Nah, pada waktu kita baca iklan, kita lihat penjual-penjual yang bermotivasi tinggi. Itu penjual bermotivasi tinggi, itu biasanya jelas sekali tertulis di sana. Misalnya, dijual cepat, butuh uang. Dijual segera, mau pindah ke luar negeri. Dijual segera, mau pindah ke luar kota. Mau pindah tugas ke luar kota. Nah, terus kemudian dijual properti dalam kondisi rusak apa adanya. Nah, itu berarti dia dijual benar-benar apa adanya. Berarti itu situasi-situasi yang diskon. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita mau efektif pada waktu jurus kedua kita baca iklan tadi, dari iklan tadi kita mulai pilah juga. Misalnya ada orang ngomong dijual barang mewah, lux, kondisi baru, fresh gitu ya. Nah, itu jauh-jauhin karena biasanya mahal begitu. Nah, kita mulai cari mana-mana yang ciri-ciri kata-kata yang mahal, ya jauh-jauhin.
Boleh nggak iseng-iseng ditanya dan dicek? Silahkan. Tapi biasanya kita fokus kepada orang-orang yang bermotivasi tinggi untuk menjual. Yaitu dengan kata-kata yang khas seperti tadi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menemukan penjual bermotivasi tinggi? Kita kerjasama dengan agen properti. Dimanapun di sekitar lokasi kita datengin, Anda ngomong, saya adalah investor properti. Kalau ada orang yang mau tadi, misalnya, kalau kita sebagai pedagang, ya kita cari yang below the market. Yang mereka betul-betul mau jual cepat dan below the market. Saya adalah pembeli, dananya banyak sekali, tolong kasih tahu saya. Nah, kemudian dari agen properti ini, tolong beritahukan kepada teman-teman Anda agen properti supaya saya bisa dapat properti dengan harga yang di bawah market dan kemudian penjualnya bermotivasi tinggi. Kemudian yang keempat, yaitu jurus untuk menemukan penjual bermotivasi tinggi, kita bisa menyisir satu wilayah. Misalnya saya lari-lari pagi di BSD, di Taman Giri Loka. Pada waktu saya lari-lari pagi dan kemudian saya melihat, wih, ini ada properti. Dan kemudian kok dijual? Ya ditelepon. Pada waktu ditelepon, kita cocokkan dengan harga sekitar karena kita sudah mulai master di daerah tersebut. Dan kemudian kita tahu harga tadi di atas market atau below the market. Kemudian kita cek penjualnya bermotivasi tinggi ataupun tidak. Nah, dari situ dengan menyisir satu wilayah untuk kita lari pagi ataupun naik sepeda motor atau naik mobil muter-muter satu daerah, mulai teleponin, Anda bisa mendapatkan properti-properti yang dimana penjualnya bermotivasi tinggi dan below the market harganya. Kemudian yang kelima, kita gunakan teman-teman dan kenalan kita. Pada waktu kita kartu nama, boleh di kartu nama Anda tulis, saya adalah properti investor, mau membeli properti dengan cepat dengan dana cash keras, misalnya seperti itu. Jadi pada waktu tukar nama, Anda boleh di situ ditantumkan bahwa Anda adalah properti investor, dan bagi yang memberi informasi dan akhirnya kita beli, minimal Anda akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Silakan. Jadi akibatnya Anda gunakan kenalan Anda semaksimal mungkin. Yang keenam, Anda bisa menemukan penjual bermotivasi tinggi, yaitu dari bank. Anda berteman dengan bank. Saya berteman dengan BPR juga, saya berteman dengan bank-bank. Nah, kalau misalnya ada properti-properti yang mulai macet atau orang yang punya jaminan properti tapi macet, daripada dia dilelang dan kemudian harganya turun dan kemudian bunga masih berjalan terus, akibatnya dia malah propertinya hilang 100%, kenapa tidak kita bantu dia? Jadi silakan terus berteman dengan bank-bank, pemilik bank atau analis kredit atau yang tim penagihan kredit bermasalahnya. Dan kemudian yang ketujuh, kita bisa menemukan penjual bermotivasi tinggi dari pengadilan. Dari pengadilan yang sedang kasus RIA, begitu ya, ataupun ceritanya balai lelang. Nah, kita bisa berkenalan dengan mereka untuk mendapatkan penjual-penjual yang bermotivasi tinggi. Kemudian yang 8 adalah klub investasi, atau orang-orang yang memang di bidang investor untuk properti yang selalu bergaul. Yang saat ini saya juga mempunyai teman-teman yang terus kita terdiri dari property agent, terdiri dari murid-murid saya, kita saling memberi informasi, ini ada properti lu, returnnya begini, kelihatannya bagus, kita ambil yuk, rame-rame gimana. Nah, ini ada klub-klub investasi, cari, kalau tidak ada buat sendiri. Yang ke-9, kita bisa menemukan penjual yang bermotivasi tinggi, yaitu melalui profesional, notaris, badan pertanahan, pengacara, petugas pajak, dan lain sebagainya. Dengan informasi dari mereka, kita bisa tahu ini ada properti-properti dengan harga yang sangat murah dan orangnya kepepet, mereka kepingin jual. Nah, kemudian dari 7 langkah membeli properti, yang keempat tadi, analisa dengan 5 pertanyaan kunci bahwa properti ini layak atau tidak untuk Anda beli, ini yang perlu Anda pertimbangkan. Kalau kita punya kolom, yaitu adalah kolom yang kiri, itu adalah 1, kita harus pertimbangkan harganya. Yang kedua, kondisinya. Yang ketiga, syarat-syaratnya. Yang keempat, lokasinya. Yang kelima, penjualnya ini bermotivasi untuk menjual atau tidak, gitu ya. Saya cenderung mempertimbangkan harga jauh lebih baik dibanding lokasi. Banyak sekali orang ngomong bahwa kalau prinsip Anda jualan atau mau beli properti, Anda lokasi nomor 1, nomor 2 lokasi, nomor 3 lokasi. Silakan. Kalau saya mempunyai prinsip, sebetulnya di antara biasanya ada 3 ya yang dipertimbangkan secara global, yaitu harga, yang kedua lokasi propertinya, yang ketiga adalah situasi atau tren properti yang sedang terjadi. Trennya sedang naik atau sedang stagnan ataupun sedang lagi turun, misalnya begitu ya. Sebenarnya kalau saya secara pribadi, saya pilih yang mana? Harga. Kalau misalnya harganya benar-benar cocok, misalnya lokasinya jauh sekali, tapi harganya benar-benar below the market, sehingga kita jual, kita yakin kalau itu laku dengan harga yang sangat-sangat murah, tetap laku gitu ya.
saya tetap akan bisa jadi beli. Walaupun lokasinya tidak strategis, karena kita yakin bahwa harganya memang betul-betul below the market dan bisa kita flip ataupun kita jual seketika dengan harga yang lebih bagus. Walaupun wilayahnya tidak memadai. Sedangkan yang kedua misalnya lokasinya kalau bagus pun, kalau harganya sudah sangat-sangat terlalu tinggi, bagi saya juga tidak menarik begitu ya. Loh, bisa nggak untung? Bisa, nanti dia akan naik kalau lama naik. Tapi terlalu lama kadang kalau kita sebagai pedagang, yes, saya tidak mau begitu ya. Nah, kemudian yang kalau situasi tren, sama kalau trennya turun pun, kalau misalnya properti tadi dijual dengan benar-benar below sangat jauh, misalnya 50% atau 70% below the market, kita ambil langsung kita jual lagi dengan naik sedikit 10%, 20%, ataupun kita untung 50% masih bisa. Jadi menurut saya pertimbangan yang terbaik waktu beli properti nomor 1 tetap harga, tapi dengan mempertimbangkan yang lain gitu ya. Makanya di dalam 5 kolom untuk menganalisa properti, nomor 1 harganya. Nah, harga ini kita skor. Kalau payah, harganya terlalu tinggi atau di atas rata-rata sangat jauh, kita kasih skor 1. Kalau harganya sama dengan harga market, kita kasih angka 2. Kalau sangat baik, kita kasih angka 3. Maksudnya sangat baik apa? Benar-benar below the market. Nah, kemudian kondisinya bagaimana? Bangunannya, tempatnya. Nah, ini kalau tempat masuk lokasi ini kondisi bangunannya bagaimana? Situasinya bagaimana? Nah, kalau payah 1, rata-rata 2, sangat baik 3. Syarat-syaratnya, boleh beli, bayarnya belakangan. Wah, ini menarik, berarti sangat baik, skornya 3. Oh enggak, harus bayar cash keras, bahkan bayar di depan. Atau syarat-syaratnya, bayar di depan, dia enggak boleh keluar dulu, mau ditempatin dulu selama 1 tahun. Nah, mungkin itu kita anggap payah, jadi syarat-syaratnya payah, kita kasih skor 1. Kalau syarat-syaratnya sama sih dengan orang-orang lain, ya kita kasih angka 2. Kemudian lokasi, di tempat strategis, sangat bagus, prime location, berarti kita kasih skor 3. Tempat rata-rata, oke, kasih angka 2. Wah, lokasinya tidak bagus, tusuk sate, belakangnya sempit, misalnya belakangnya sungai lagi, wah kurang bagus nih, payah, ya sudah kasih angka 1. Kemudian penjual bermotivasi menjual atau tidak, kelihatannya dia kepepet ini, dia butuh uang sangat cepat. Orang butuh uang itu bukan berarti seringkali negatif. Kadang dia juga positif. Dia mau jual sangat cepat karena dia pengen ambil peluang yang lain yang kemungkinan dia untung jauh lebih besar. Makanya dia mau jual di sini dengan situasi discount rate, kemudian dia mau cari untung di depan sana. Sedangkan kalau kita mau membantu, misalnya dia dalam kondisi misalnya bermotivasi tinggi, sedang mau cerai, terus kemudian atau sudah cerai, atau dia trauma terhadap tempatnya, tidak suka terhadap tempatnya, atau ceritanya tempat ini sudah merugikan dia sekian lama, gentengnya bocor terus kemudian, atau WC-nya mampet terus, atau yang jelas dia sudah tidak tahan terhadap properti ini, atau cash out sedemikian banyaknya, dia punya lokasi untuk usaha, tapi setiap bulan minus terus, dia tidak bisa ngangsur kepada bank. Ini juga penjual bermotivasi tinggi. Nah, kemudian dari 5 analisa pertanyaan kunci ini, kalau mereka dapat 12, kalau mereka dapat angka 12 ke atas, jadi misalnya harga dapat 3, kondisi dapat 3, syarat-syaratnya 3, lokasi juga 3, berarti 3 kali 4 sudah 12. Misalnya penjualnya tidak begitu bermotivasi pun masih oke gitu ya, kita masih bisa memberikan penawaran. Nah, kita harus berikan penawaran secara tertulis kepada semua yang skornya di atas 12, dan dengan demikian kita tetap pada waktu memberikan penawaran, satu seni, Anda harus memberikan 1 escape clause. Maksudnya apa escape clause? Pada waktu Anda menawar, ya saya menawar dengan harga sekian gitu ya. Pada waktu Anda menawar, sebetulnya Anda tes market juga. Lama-lama Anda peka. Lupa kalau ternyata dikabulkan, ternyata saya masih tidak punya duit, terus caranya bagaimana? Masih ada caranya bagaimana kita bisa beli tanpa duit. Nah, hanya pada waktu itu ada escape clause itu maksudnya bagaimana? Dengan catatan apabila istri saya setuju. Loh, kalau Anda istri, dengan catatan apabila suami saya setuju. Pada waktu misalnya Anda lihat, ternyata harganya terlalu mahal, Anda bisa ngomong, Anda ajak istrinya, wah ternyata Pak istri saya tidak setuju, selesai, Anda masih selamat dari penawaran Anda. Atau dengan catatan orang tua saya setuju, tidak apa-apa, itu namanya escape clause. Kalau di Shaolin Temple itu namanya jurus ke-36, yaitu jurus melarikan diri. Jadi kalau misalnya ternyata harganya kemahalan, kita masih bisa melarikan diri dengan hormat begitu ya. Jadi ada catatannya di penawarannya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana teknik beli tanpa uang muka. Maksudnya tanpa uang muka, seringkali orang curiga, loh Pak berarti tidak pakai uang sama sekali. Boleh, nanti itu jurusnya bagaimana kita mau belajar beli properti tanpa uang sama sekali. Atau bahkan pada waktu beli malah dapat uang, silahkan. Tapi dalam hal ini kita akan belajar dulu, ada beberapa cara, sebenarnya banyak sekali cara untuk beli
tanpa uang muka. Sekarang saya akan share di sini 8 cara beli tanpa uang muka sama sekali. Nomor 1 cara yang paling indah adalah naikkan harga dan turunkan syarat-syaratnya. Pada waktu guru saya tentang properti, Robert G. Allen, dia melonsing buku Nothing Down, bagaimana beli properti tanpa uang sama sekali, dan dia menantang kepada wartawan. Ajak saya ke seluruh kota di Amerika yang saya tidak tahu tempatnya. Kemudian kasih di dompet saya hanya uang $100. Ikutin saya dalam waktu 72 jam. Saya akan beli properti tanpa uang muka. Nah, kemudian ternyata ada wartawan yang menantang dia. Oke, kamu kalau begitu coba silakan praktek. Kemudian diantar, pada waktu dia dijemput, kemudian diantar pergi ke satu kota yang dia tidak tahu. Begitu dia mendarat, apa yang dilakukan? Ternyata dalam waktu 72 jam, Robert G. Allen ini bisa beli 7 properti tanpa uang muka sama sekali. Ternyata jurusnya seperti ini, yaitu adalah naikkan harga, turunkan syarat-syaratnya. Dia tukar uangnya $100 tadi dengan uang 10 sen, 10 sen, 10 sen, 10 sen, dan dia beli koran-koran yang sudah, koran yang baru, koran yang lama. Pokoknya dia beli koran, begitu banyak koran, kemudian dia baca di kolom iklan properti, kemudian dilingkarin-lingkarin kalau dia lihat ada properti-properti yang memungkinkan untuk dia beli. Setelah itu dia gunakan uang 10 sennya untuk telepon properti-propertinya. Tidak mungkin dia meninjau seluruh propertinya. Dia menggunakan teknologi yang namanya perbandingan antara 100, 30, 10, 1. Maksudnya apa? Dia telepon 100 orang yang pasang iklan properti, dan kemudian dia mengajukan syarat-syaratnya, jadi menurunkan syarat-syaratnya yang ada supaya dia bisa beli tanpa uang muka dengan cara dinaikkan harganya. Kemudian yang kedua, 30. Apa? 30 adalah melakukan kunjungan di 30 properti. Kemudian 10 ditawar dengan sangat-sangat serius. Kemudian 1 ya. Sebenarnya kalau dia diikutin wartawan, dia punya taruhan seperti ini, makanya dia hanya fokus 1 aja, dia berarti sudah menang. Nah, kemudian betul di hari pertama dia sudah dapatkan 1 properti. Setelah 24 jam yang pertama dia dapat 1 properti. Nah, karena apa? Dia pada waktu telepon dia selalu cek, Pak, kalau misalnya orangnya nawarkan harganya 1 miliar, boleh nggak Pak saya beli dengan 1,1 M? Loh, Pak, selama ini orang kalau nawar itu lebih murah Pak, kenapa Anda nawar kok lebih banyak? Iya, karena mau menurunkan syaratnya gitu ya. Mau menurunkan syaratnya. Saya tidak mau pakai uang muka Pak, saya propertinya deal dulu terlebih dahulu saya, dan nanti pada waktu sekian baru akan saya bayar. Jadi saya tidak mau pakai uang muka. Itu salah satu caranya. Jadi salah satu cara adalah naikkan harga, turunkan syarat. Nah, dari sekian banyak ada juga orang yang mau, oke deh, boleh, saya percaya kepada kamu, sertifikat masih di tangan saya nothing tulus, harganya lebih mahal, tanpa uang muka, boleh deh. Nah, akibatnya pada waktu itu dari tantangan Robert G. Allen, ditantang oleh wartawan tadi, setelah 1 berhasil, kemudian di hari kedua, hari ketiga, wartawannya malah ngomong, kalau saya mau kalah, ya kalah yang lebih besar deh, lebih sensasional di koran. Akibatnya malah wartawannya ngomong, oke, saya sudah tahu caramu, oke, mari aku bantu. Jadi wartawannya malah ikut nyari, gitu ya, ikut telepon, ikut nyari. Akibatnya dalam waktu 72 jam atau 3 hari, Robert G. Allen bisa dapat 7 properti tanpa uang muka sama sekali. Jadi beritanya lebih sensasional pada waktu diungkap di koran, begitu ya. Itu jurus pertama, naikkan harga, turunkan syarat-syaratnya. Ini jurus sangat penting kalau Anda kepengen beli properti tanpa duit sama sekali nanti, gitu ya. Ingat satu jurus ini. Kemudian yang kedua, teknik beli tanpa uang muka, yaitu tukar dengan talenta. Barang bukannya uang. Misalnya Anda konsultan, misalnya Anda ceritanya penyanyi, misalnya Anda jago renovasi rumah, misalnya Anda jago apapun begitu ya, profesi Anda, pengacara atau dokter atau ahli apa segala macam, silahkan. Nah, pada waktu itu Anda bisa menukar dengan talenta Anda. Tidak perlu uang muka, boleh nggak saya tukar dengan talenta? Akibatnya Anda tidak perlu keluar uang muka. Kemudian cara yang ketiga, kerjasama dengan property agent. Naikkan komisinya, kurangi tunainya. Misalnya saya di Singapura, biasanya di Singapura properti itu kalau itu 1% komisinya, ini Pak tak kasih komisi dari saya gitu ya, 3% gitu ya. Jadi pada waktu Anda nyarikan malah saya ngasih komisi Anda. Menarik juga gitu ya. Tapi ini saya tidak bayar Anda tunai gitu ya. Saya tidak bayar Anda tunai terlebih dahulu, kurangin tunainya dari property agentnya. Kemudian cara yang keempat yaitu tanggung kewajiban-kewajiban sang penjual. Cara keempat ini cara yang sangat indah. Ada satu konglomerat di Indonesia dapat bank, dapat properti, yaitu dengan cara menanggung kewajibannya aja. Misalnya apa? Misalnya kita kepada satu melihat bahwa dia
utang propertinya, misalnya 1 miliar dia utang begitu banyaknya dan kemudian dia tidak bisa, kita bilang, oke Pak, sekarang dalam kondisi seperti ini, saya beli properti Anda, saya tanggung seluruh utang-utang Anda, kewajiban Anda. Jadi pada waktu beli properti, Anda tidak kasih uang muka, karena Anda tanggung hutangnya dia, baik hutang di properti atau hutangnya di tempat yang lain. Dengan demikian Anda tidak perlu ngasih uang muka. Yang kelima, Anda bisa menggunakan yaitu pendapatan sewa. Misalnya Anda datang di satu tempat kos-kosan, ya kos-kosan ini harganya misalnya 600 juta, terus kemudian bisa menghasilkan sewa 60 juta, misalnya begitu setahunnya, karena banyak kos-kosan. Apa yang Anda lakukan? Pada waktu itu Anda juga bisa ngomong kepada seluruh yang kos di sana. Anda ngomong begini, ini akan saya naikkan harganya. Karena mau saya naikkan harganya, saya mau tanya, kalau Anda mau bayar setahun, maka Anda boleh tidak naik harganya. Nah, kalau boleh tidak naik harganya, berarti mereka bayar 1 tahun. Atau mungkin Anda bisa memberikan hadiah. Kalau Anda mau bayar setahun, Anda akan dapatkan hadiah apa? Silakan, bisa DVD player atau apapun. Tapi saya hanya butuh sekian orang, walaupun Anda terima semuanya. Kalau Anda terima uang kos di depan 60 juta ini bisa Anda kasih sebagai down payment-nya. Jadi Anda bilang kepada penghuni kosnya bahwa saya adalah pemilik yang baru. Untuk itu Anda, siapa yang ini saya putuskan, Anda yang boleh tinggal di sini adalah yang mau bayar setahun di depan. Nah, kalau tidak terpaksa Anda harus keluar karena akan harganya saya naikkan. Kalau kecuali Anda mau bayar naiknya gini ya. Ataupun Anda bisa pakai cara yang halus, yaitu dengan cara pada waktu Anda mau minta uangnya, Anda berikan hadiah. Berhadiah televisi, berhadiah begini bagi yang mau bayar setahun di depan. Dan kemudian uang setahun di depan ini bisa Anda berikan kepada yang punya properti sebagai uang muka. Yang keenam, dengan properti tersebut itu sendiri. Maksudnya apa? Kita bisa menjual aset-aset yang ada di dalam properti tadi. Misalnya Anda lihat begitu propertinya bagus sekali dan barangnya, lemarinya, furniturnya bagus sekali, ya kita jualin aja semua propertinya yang ada, yang di dalam, bukan properti di luarnya. Properti di dalam dijual dan uang tadi bisa untuk uang muka. Kemudian yang ketujuh, yaitu dengan laporan keuangan mitra. Kalau misalnya Anda mau hutang bank atau mau hutang begini butuh uang, Anda bisa dengan pinjaman laporan keuangan mitra Anda ataupun pinjaman dari saudara. Yang kedelapan, yaitu dengan segala cara Anda bisa jaminkan rumah Anda, mobil Anda, jadi Anda tidak perlu membayar lagi uang mukanya. Bahkan pinjaman kartu kredit untuk membelikan apapun yang diperlukan oleh penjual. Oke, saya belikan. Anda butuh televisi LCD 42 inch, oke saya belikan. Terus kemudian pakai kartu kredit Anda sehingga Anda tidak perlu kasih uang muka. Ataupun pinjaman rentenir pun Anda bisa pinjam uang rentenir, akibatnya tidak menggunakan uang Anda sendiri. Jadi yang dimaksud tanpa uang muka ini tidak menggunakan uang Anda sendiri, tapi bisa menggunakan uang orang lain. Ada teknik-teknik yang aman, ada teknik-teknik yang tidak aman. Teknik-teknik yang tidak aman yaitu apabila pada waktu Anda beli ternyata Anda tidak bisa mencicil pada waktu masanya, itu berarti tidak aman. Tapi ketika Anda yakin sekali karena Anda ahli mencari properti yang below the market dan Anda bisa berikan dia uang muka ini, kemudian langsung Anda jual seketika, yaitu flip, beli langsung jual. Istilahnya adalah flip. Istilahnya namanya apa? Flip, oke. Nah, maksudnya flip pada waktu beli langsung dijual, Anda bisa dapatkan tanpa uang sama sekali. Dan waktu jual Anda bisa dapat untung. Kemudian mari kita bahas bagaimana kita bisa mendapatkan properti bahkan tanpa uang sama sekali. Kuncinya begini, ada beberapa cara. Satu cara, kita harus cari properti-properti yang below the market dengan cara-cara seperti yang kita ajarkan tadi di depan. Setelah Anda mendapatkan yang below the market dan orangnya betul-betul bermotivasi tinggi untuk menjual, entah Anda dapat dengan Anda pasang iklan, baca iklan, ataupun dengan 9 cara properti-properti yang dijual oleh orang-orang yang bermotivasi tinggi, apa yang kita harus lakukan? Pada waktu misalnya begini, ada satu peserta seminar saya yang memberikan testimoni, terima kasih Pak Tung, dalam waktu 1 minggu saya bisa dapat untung 800 juta dan saya beli properti tanpa uang muka seperti yang diajarkan oleh Pak Tung. Nah, apa yang dilakukan dia? Ketika dia tahu bahwa nilai jual objek pajak, maksudnya apa nilai jual objek pajak? Di setiap properti itu ada nilai jual objek pajak yang biasanya tercantum di pajak bumi bangunan yang setiap tahun harus dibayar. Nilai jual objek pajak ini adalah biasanya standar pemerintah untuk menentukan pajak. Bisa lebih tinggi dari harga market, bisa lebih rendah dibanding dengan harga market. Nah, pada saat itu, misalnya saat itu, properti tadi sudah jelas
tertera di nilai jual objek pajaknya yang tercantum di pajak bumi bangunannya bahwa harganya adalah 5,1 M. Kemudian karena orang ini rebutan warisan mau jual cepat dan dari dulu sekian tahun, sudah 2 tahun ternyata tidak laku karena dia pakai cara tradisional, tidak pernah mau pasang iklan, tidak titip ke agen. Ada orang-orang yang seperti itu. Pada waktu kita pasang iklan, kemudian dia nyamber misalnya, kemudian apa yang kita lakukan? Kita tanya kepada dia, harganya berapa? Misalnya orang yang mau, oke, saya mau jual cepat 4,1 M. Kita ngomong kepada orangnya, boleh tidak saya beli dengan 4,3 M? Kembali lagi, kalau sudah ngomong begini, seringkali orang nanya, Pak, saya tuh 4,1 M mau. Kenapa 4,3 M Anda nawar? Untungnya apa untuk Anda? Nah begini, kalau kita sangat baik, malah kita akan ngomong dengan lebih jelas lagi. Pak, bukan hanya begitu. Nanti saya ini adalah pedagang, Pak. Saya akan saya jual berapapun. Selain Anda tak bayar 4,3 M, Anda saya kasih 20% komisi, Pak, dari keuntungan yang saya dapat. Nah ini menarik konsepnya. Biasanya kalau Anda jadi makelar, Anda terima komisi. Sekarang enggak, Anda jadi makelar malah ngasih komisi. Ini ide yang luar biasa gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Itu kalau Anda sangat baik. Tapi kalau Anda cukup baik, ya Anda cukup, oke Pak, saya beli 4,3 M. Loh kenapa? Karena begini, saya minta waktu 3 bulan untuk membayar. Masih ingat jurus pertama? Yaitu naikkan harga, turunkan syarat. Ini cara yang sangat indah adanya. Nah, syaratnya kita 3 bulan, Pak. Anda begini, kami akan kasih bahwa kalau dalam 3 bulan ternyata properti tidak kami bayar dengan 4,3 M, berarti properti kembali menjadi hak Anda. Tapi selama ini berarti menjadi hak kami. Mungkin kalau orangnya protes, loh Pak, berarti Anda tidak ngasih uang muka? Enggak. Kan memang harganya saya naikin. Dengan dinaikin berarti tidak pakai uang muka. Loh, kalau gitu bisa aja nanti itu saya rugi dong. Rugi apa? Buktinya dia sekian tahun juga tidak laku. Nah, sedangkan kalau dia mau nunggu 3 bulan aja dapat tambahan keuntungan 200 juta. Bisa mau, bisa tidak mau. Kalau tidak mau, ya kita next cari properti yang lain misalnya begitu ya. Karena ini mau beli tanpa uang sama sekali. Nah, kemudian misalnya dia setuju, ada satu yang ya setuju. Kemudian kita kasih surat, entah suratnya ini mau notarial boleh, mau tanda tangan boleh, mau pakai kertas biasa juga baik-baik saja. Yang paling penting ada tertulisnya begitu ya. Tidak tertulis juga sebetulnya nggak apa-apa, asal dia jelas haknya, dia 4,3 akan dilepas di tempat kita misalnya itu. Tapi kalau ada tertulis, ada notaris, itu lebih kuat dan lebih baik adanya. Dan misalnya sudah selesai, ada tulisan yang bunyinya bahwa dengan ini kami menyetujui bahwa properti ini akan kami bayar dengan harga 4,3 M pada waktu tanggal sekian, dan apabila tanggal 4,3 M berarti hak kembali kepada penjual. Dan kalau sudah mengetahui dan menerima surat ini adalah penjualnya, sebetulnya haknya sudah pindah ke tempat Anda. Nah, kemudian pada waktu itu Anda pasang iklan. Lupa pasang iklan pakai uang. No, Anda bisa pasang iklan kalau Anda misalnya properti dijual, Anda klik di Yahoo atau search di Google begitu ya. Nanti akan ada website-website banyak sekali di Indonesia yang bisa gratis kita masukkan kepada mereka. Kalau Anda punya duit sedikit, ya udah Anda boleh pasang iklan. Jadi Anda begitu dapatkan surat ini, Anda mulai pasang iklan, entah dengan bayar ataupun yang gratisan di website-website yang gratisan tadi. Nah, pada waktu Anda pasang iklan, ternyata ada orang mau beli, Anda pasang iklan dengan kata-kata dijual cepat, harga persis dengan NJOP, rumah daerah sangat strategis, butuh uang. Nah, kemudian misalnya ada orang yang mau beli dengan harga 5,1 miliar, sebetulnya dengan 4,3 Anda untung 800 juta. Kalau Anda sangat baik, Anda masih ngasih 20% dari 800 juta, berarti Anda ngasih kepada orangnya 160 juta berikutnya, sisanya uangnya Anda telan semua. Berarti Anda bisa untung beli properti tanpa duit sama sekali. Pertanyaan saya, caranya masuk akal? Bisa dilakukan? Bisa, karena begitu banyaknya testimoni dari murid-murid saya yang praktek ini dan ternyata berhasil. Kalau misalnya, Pak, ini ternyata tidak mudah untuk cari properti seperti ini. Oke, tidak masalah. Anda satu aja setahun dapat satu aja, lumayan dapat tambahan, entah 100 juta, 200 juta, atau 800 juta. Bisa. Bisa. Nah, tapi seninya adalah bagaimana kita menemukan aset atau istilahnya properti yang below the market. Pertanyaannya, Pak, kalau sekarang propertinya harganya di atas market, bisa nggak? Bisa. Selama Anda jadi makelar, Anda noting tulus. Dan Anda bisa membuat nilai tambah di atas propertinya sedemikian sehingga harga jualnya jadi meningkat. Misalnya begini, harga pasaran itu tanah sebetulnya cuma 20.000 Pak.
tapi orangnya minta 80.000. Ini sudah harga payah sekali, Pak. Tapi kalau syaratnya mudah, atau syarat-syaratnya bilang, Pak, oke, tanahnya misalnya harganya 20.000 dijual 80.000, oke. Misalnya 1.500 hektar, boleh nggak? Boleh. Tapi dengan catatan, Pak, saya akan bayar pada waktu terjual. Kalau terjualnya misalnya 100 hektar, ya nanti saya jual 100 hektar, saya bayar 100 hektar. Dan lebih dari itu, Pak, Bapak tak kasih komisi juga 15% misalnya. Saya setuju membayar Anda dengan harga yang lebih tinggi, plus saya kasih keuntungan 15% dari berapapun harga yang saya jual. Nah, kalau begini, Anda mulai nothing tulus. Anda bisa ambil tanah banyak, atau ambil properti yang besar, kemudian Anda gambar. Betul, gambar bisa jadi butuh biaya, tapi biaya ini bisa Anda gabungkan dari teman-teman Anda. Kalau Anda sudah punya tabungan juga boleh pakai duit Anda sendiri, ataupun duit orang lain. Tapi yang jelas agreementnya, tanah yang nilainya besar sekali, misalnya 1.500 hektar dikali 80.000, berarti sekitar 1 triliun misalnya begitu, 1 triliun. Nah, gak masalah, Anda tetap bisa kuasai dengan uang yang sangat kecil ataupun tanpa uang sama sekali. Kalau dia agreement dan tanda tangan notaris bahwa ini pindah kepada Anda dengan uang misalnya $1 ataupun berapa, $1 option, dengan catatan pada waktu Anda jual baru Anda bayar. Dan kemudian apa yang Anda lakukan? Anda mulai masukkan arsitek yang terbaik, Anda membuat nilai tambah, Anda buat integrated resorts di sana, sedemikian sehingga nilai propertinya naik, bukan jadi 80.000 lagi, mungkin jadi 1 meternya 1 juta, dan pada waktu jual baru Anda bayar kepada dia, plus keuntungan 15% selisihnya, jadi misalnya 80.000 kita iyain, berarti kalau kita bisa tanahnya kita buat gambar dan begitu bagusnya dengan integrated resort dan orang akhirnya mau beli di sana dengan 1 meternya 1 juta, otomatis berarti 1 juta dikurangi 80.000 atau 920.000 dikali 15% dikembalikan kepada mereka, dan kemudian sisanya menjadi keuntungan Anda. Jadi kita tetap bisa beli properti walaupun dengan harganya lebih tinggi, asal syarat-syaratnya menguntungkan kita dan dianya juga untung karena harganya jauh lebih tinggi dibanding market, plus masih dapat persentase keuntungan. Jadi tanah bisa kita milikin tanpa harus kita punya uang untuk beli tanah sebegitu besar. Nah, untuk penutup, saya ambil kata-kata dari Bruce Lee. Knowing is nothing. Applying what you know is everything. Tahu tidak ada gunanya, mempraktekkan yang Anda tahu adalah segalanya. Praktek, minimal Anda praktek flip, yaitu cari properti-properti yang below the market di sekeliling Anda, diajak agreement, langsung Anda jual lagi, entah masukkan internet ataupun Anda keluar uang sedikit untuk pasang iklan, Anda mulai flip, jadi jual properti, jadi beli properti tanpa uang sama sekali, hanya dengan agreement, dan pada waktu seketika Anda jual, Anda dapatkan keuntungan, bahkan tanpa modal sekalipun. Praktek jadi master terhadap properti di sekeliling rumah Anda, dari 2 km persegi Anda jadi ahli di sana, dan kemudian terus belajar properti dan belajar bagaimana cara kaya yang lainnya. Kita akan menjadi apa yang kita pelajarin. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat. Apabila Anda ingin mendapatkan CD audio saya atau VCD yang lain seperti Marketing Revolution, Life Revolution, Financial Revolution, Sales Magic, Awaken the Dahsyat Within, Business Revolution, Anda bisa hubungin 021 547 6677, atau Anda bisa klik di website www.dahsyat.com. Dahsyat adalah DAHSYAT.com. Dan apabila Anda ingin ikut seminar Property Rich Revolution saya, juga bisa hubungin nomor telepon tersebut 021 547 6677.